Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pemandu mata kuliah Finansial Teknologi, yaitu Ibu Ayu Rukayah, yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan materi dalam bentuk video. Nah, adapun anggota kelompok 9, yaitu yang pertama saya sendiri, yaitu Nurul Wahida Aprilia, dan yang kedua Hadi Saputra Negara, yang ketiga Nur Asia. Apa sih itu peer-to-peer lending atau P2P lending? Nah, dari kata lending di sini sudah jelas bahwa artinya itu pinjam meminjam. Nah, sedangkan peer-to-peer itu artinya golongan yang sama atau rekan kepada rekan. Nah, jadi peer-to-peer lending ini adalah sesama orang biasa itu yang saling meminjamkan. Proses pinjam-meminjam di peer-to-peer lending ini sangat mudah dan skalanya yang besar karena dibantu dengan teknologi, internet, atau online. Nah, jadi kita bisa kasih pinjaman ke orang lain yang entah di mana domisilinya. Nah, bentuk platform P2P lending ini adalah website yang dibuat oleh suatu perusahaan, misalnya startup atau vintage. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa P2P lending ini adalah sebuah platform online yang mempertemukan para peminjam dan para pemberi pinjaman. Nah, di video kali ini kami akan bahas tentang peer-to-peer lending tapi dari sudut pandang pihak yang ngasih pinjaman atau pendana. Nah, yang dimana kita akan membahas mengenai yang pertama, sejarah munculnya peer-to-peer lending. Yang kedua, alokasi pendanaannya itu seperti apa. Yang ketiga, cara kerja peer-to-peer lending ini bagaimana. Yang keempat, resiko pemberi pinjaman dan imbal hasil pinjamannya itu seperti apa. Dan yang kelima, perbandingan aplikasi peer-to-peer lending yaitu Investree dan Amarta. Peer-to-peer lending pertama kali muncul di dunia berada di Buckinghamshire, Inggris dengan nama Zopa, yang didirikan sejak tahun 2004 oleh tim perusahaan internet banking yaitu Egg Banking dan rilis pada bulan Maret tahun 2005. Nah, sejak didirikannya Zopa, itu telah memberikan lebih dari 3,22 M US dollar pinjaman kepada peminjam di Inggris. Di tahun 2006, peer-to-peer lending menyebar sampai ke Amerika Serikat dengan berdirinya perusahaan bernama Prosper yang diikuti oleh Funding Circle. Perusahaan tersebut memberikan fokus pinjaman kepada perusahaan-perusahaan kecil. Nah, Funding Circle ini kemudian berkembang sampai ke Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda. Di awal kehadirannya, Funding Circle ini telah membantu 40.000 usaha kecil di seluruh dunia. Di benua Asia, terutama Cina, kegiatan peer-to-peer lending versi digital mulai masuk sekitar tahun 2007. Keberadaan peer-to-peer lending ini dapat memikat masyarakat untuk meminjam uang juga sebagai sarana investasi untuk modal usaha atau keperluan apapun. Peer-to-peer lending di Cina menawarkan pinjaman tanpa jaminan dengan suku bunga mencapai 8-10% per tahun. Nah, tak heran jika pasar peer-to-peer lending mengalami kenaikan hingga 44% setiap tahunnya. Belum diketahui kapan pastinya industri peer-to-peer lending ini masuk ke Indonesia. Namun, apabila merujuk pada peraturan yang dibuat oleh OJK, yaitu mengenai layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, maka peer-to-peer lending ini sudah ada di tahun 2016. Nah, tadi kan saya sudah jelasin dikit nih tentang pengertian peer-to-peer lending. Nah, jadi dengan lewat platform peer-to-peer lending, kita tuh sudah bisa minjemin uang ke peminjamannya langsung. Yang artinya, kita bisa memilih sendiri siapa yang mau kita danain. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu kategori mana yang mau kita pinjamin uang. Ada 3 jenis pendanaan yang paling umum tersedia di platform peer-to-peer lending, yaitu yang pertama ada utang produktif.
Yang kedua ada utang konsumtif, dan yang ketiga ada invoice financing. Yang pertama kita akan bahas mengenai utang produktif dulu. Nah, utang produktif itu adalah utang yang dipakai hal-hal yang bisa ngasih nilai tambah di masa depan. Atau istilahnya adalah utang buat modal usaha. Nah, di platform peer-to-peer lending sendiri, itu ada banyak pilihan buat produktif. Misalnya, ngutangin usaha kecil dan menengah atau UKM yang mau gedein usahanya. Atau kita juga bisa menjamin uang ke pengusaha kecil, seperti ibu-ibu rumah tangga yang mau buka usaha warung atau kantin. Selanjutnya yang kedua ada utang konsumtif. Nah, utang konsumtif ini dipakai buat hal-hal yang sifatnya itu konsumsif. Entah itu sifatnya kebutuhan atau keinginan. Nah, contoh dari utang konsumtif ini adalah utang buat biaya hidup sehari-hari, utang buat modal nikah, atau utang buat liburan dan jalan-jalan. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang peminjam, konsepnya ini tuh sering dikenal sebagai pay later, pinjol, cicilan online, dan lain-lain. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah invoice financing. Nah, untuk ngerti tentang ini, saya akan coba kasih contoh kasus yang simple. Misalnya, Coca-Cola Indonesia ini pengen bikin project iklan film yang sangat besar. Nah, dia carilah kreatif agensi. Dan biasanya, Coca-Cola ini akan bayar ke agensi itu 3-4 bulan kemudian, atau setelah proyeknya itu selesai. Tapi, ada kalanya nih, uang dari pihak agensi itu nggak cukup untuk modali proyek besar yang diinginkan Coca-Cola. Dan pihak agensi itu butuh tambahan uang. Nah, bagaimana caranya pihak agensi ini buat nambah uang? Yaitu dengan ngajuin pembiayaan ke platform peer-to-peer lending. Nah, disinilah bakalan muncul investor-investor yang mau bantu menjamin uang buat agensi. Nah, nanti nih, jika sudah masuk waktu untuk pelunasan pembayaran, nah Coca-Cola lah yang akan bayar ke investor-investor yang telah ngasih menjamin uangnya itu ke agensi lewat platform peer-to-peer lending. Jadi intinya, jika kita lihat dari sudut pandang peminjam, kita ini sebagai investor di peer-to-peer lending. Dan kita meminjamkan uang kita ke agensi. Dan yang bakalan ganti uang kita adalah si pihak Coca-Cola. Nah, itulah konsep dari invoice financing. Nah, sebelum kita masuk ke cara kerja peer-to-peer lending, kita ketahui dulu bahwa peer-to-peer lending ini hadir sebagai platform yang mempertemukan orang yang butuh uang dengan orang yang punya uang. Nah, jadi kita mulai dengan orang yang butuh uang dulu, atau si peminjam. Nah, si peminjam ini daftar ke platform peer-to-peer lending dengan mengatakan, saya butuh pinjaman dana sebesar 100 juta misalnya. Nah, platform akan bilang, oke, kamu saya hitung ratingnya A, bunganya 14%. Nah, setelah itu, peminjaman ini akan memposting ke platform di halaman daftar pinjaman yang bisa didanai. Lalu, kita sebagai pemberi pinjaman atau pendana, itu bisa ramai-ramai meminjamkan uang kita dengan jumlah yang berbeda-beda. Terserah dari kita, sampai mencapai 100 juta. Misalnya, untuk pinjaman 100 juta ini, saya akan setor 500.000 saja. Nah, setelah sampai 100 juta, platform akan mencairkan dana tadi ke peminjam. Nah, jadi kelihatanlah di sini bahwa platform sendiri tidak akan meminjamkan uangnya. Nah, di sini para pemberi pinjaman itu akan mendapatkan bunga sebesar 14%. Dan platform hanya akan memotong fee. Tapi, kalau akhirnya peminjam ini tidak bisa dibayar, kita sebagai pemberi pinjamanlah yang akan kena imbasnya, alias uangnya akan hangus, dan platform hanyalah platform atau mediator, dan resiko itu ditanggung sendiri oleh pemberi pinjaman, bukan ditanggung pihak si perantara atau platform. Yang pertama terkait dengan risiko yang bisa kita dapatin jika memberi pinjaman uang di peer-to-peer lending adalah telat bayar dan gagal bayar.
telat bayar itu terjadi kalau peminjam itu tidak bisa bayar pinjaman tepat waktu. Dan gagal bayar itu terjadi kalau peminjam itu tidak mampu buat bayar pinjamannya. Nah, secara umum, peer-to-peer lending memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan konsep peminjaman lain, kayak meminjam uang ke bank dalam bentuk deposito. Soalnya, kalau kita meminjam uang ke bank, risiko telat dan gagal bayar kreditnya itu ditanggung sama bank. Jadi, kalaupun si peminjam uang itu gagal bayar, kita sebagai pihak yang menyimpang di bank itu gak akan terpengaruh. Kita akan tetap dapat bunga tabungan dan deposit. Nah, sedangkan di peer-to-peer lending, risiko telat dan gagal bayarnya itu tidak ditanggung pihak si perantara, tetapi ditanggung langsung sama kita yang memberi pinjaman atau pendana. Selanjutnya, terus risiko berdasarkan jenis pendanaannya bagaimana. Nah, dari ketiga jenis pinjaman yang sudah dibahas oleh saudari Nurul Wahida, risiko yang paling rendah adalah invoice financing. Yang kedua adalah utang produktif, yang paling berisiko adalah utang konsumtif. Nah, dari sini kita sudah lihat bahwa risiko dari peer-to-peer lending lumayan tinggi. Nah, iya memang, tetapi kita juga harus ingat konsep investasi high risk high return. Karena risiko peer-to-peer lending ini tinggi, maka returnnya juga otomatis tinggi, yaitu bunganya antara 13% sampai 22%. Dan ini jauh lebih tinggi kalau kita taruh uang di deposit. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan aplikasi peer-to-peer lending, yang dimana aplikasi yang akan saya bandingkan yaitu aplikasi Amarta dengan aplikasi Investri. Pertama yang akan saya bahas yaitu aplikasi Amarta, atau yang nama labelnya PT Amarta Micro Fintech, yang dimana Amarta ini merupakan salah satu aplikasi peer-to-peer lending, yang itu dimana platform ini mempertemukan adalah pendana dan peminjam. Dimana peminjamnya di sini itu cukup unik karena semuanya itu wanita dan merupakan pengusaha kecil di pelosok-pelosok desa yang tidak terjangkau oleh bank. Aplikasi Amarta ini berdiri sejak tahun 2010 dan menjadi perusahaan peer-to-peer lending ini pada tahun 2016. Jadi dia sudah punya pengalaman di bidang pembiayaan selama 6 tahun sebelum menjadi perusahaan peer-to-peer lending. Dan pada tahun 2020, aplikasi Amarta ini telah menyalurkan dana sebesar 2,14 triliun kepada 454 pengusaha mikro kecil di pelosok-pelosok desa. Dan tingkat keberhasilan bayarnya itu cukup tinggi, yaitu 99,26%. Adapun kelebihan aplikasi Amarta yaitu yang pertama, desain website Amarta sangat menarik dan interaktif. Belum ada yang menjumpai masalah apa-apa. Terus yang kedua itu Amarta mengelola pinjaman secara syariah. Terus yang ketiga, pemain senior di ranah peer-to-peer lending. Dan yang keempat, punya asuransi yang bersifat opsional. Terus adapun kekurangan Amarta yaitu semua pinjaman di Amarta merupakan pinjaman personal dengan tujuan usaha mikro. Meskipun tujuannya baik, namun masih banyak orang yang khawatir akan tingkat resiko yang ada. Terus yang kedua, hampir semua pinjaman tenornya 50 minggu. Sangat lama sehingga likuiditas rendah. Terus yang ketiga, sulit kebagian pinjaman. Pinjaman bisa selesai terdanai dalam hitungan jam maupun menit. Dan yang terakhir, nominal investasi cukup tinggi, yaitu di atas 1 juta. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu aplikasi Investri, atau yang nama labelnya PT Investri Radika Jaya. Aplikasi Investri ini merupakan perusahaan yang menghubungkan lender yang ingin memperoleh return terbaik dari pendanaannya
Dan borrower yang membutuhkan pinjaman berbunga kompetitif dalam sebuah marketplace dan membantu keduanya mendapatkan deal yang lebih baik untuk meraih tujuan finansial secara efektif dan efisien. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2015. Dan pada bulan Juni 2020 tercatat ia telah menyalurkan pinjaman sebesar 4,28 triliun. Dan sampai saat ini adapun tingkat keberhasilan pengembalian pinjaman yaitu 99,11%. Dan di aplikasi Investri ini minimal pembiayaannya yaitu 1 juta. Adapun kelebihan aplikasi Investri yaitu pertama, sebagian besar pinjaman adalah pinjaman perusahaan dan merupakan repeat borrower yang berarti risiko gagal bayarnya lebih kecil. Terus yang kedua, customer service merespon di bawah 24 jam dan memberikan jawaban yang mudah dipahami. Terus yang ketiga itu menyediakan reksadana dan obligasi untuk diverifikasi. Dan adapun kekurangan aplikasi Investri yaitu jenis pinjaman kurang bervariasi. Hampir semua pinjaman di Investri adalah pinjaman financing dari perusahaan. Yang kedua, tidak tersedia banyak pinjaman dengan tenor pendek serta kecepatan pendanaan tergolong lama, yaitu 2 minggu sampai dengan 1 bulan karena platform pinjaman yang besar. Terus yang ketiga, minimal investasinya 1 juta. Dan yang terakhir itu kurangnya transparansi perihal asuransi. Berikut ini merupakan contoh dari aplikasi Investri, yaitu tentang cara daftarnya dan bagaimana cara meminjamkan uang. Nah, yang pertama itu cara daftarnya. Nah, cara daftarnya itu cukup mudah, yaitu dengan memasukkan informasi data yang diminta, seperti nama, alamat, nomor HP, dan lain-lain. Nah, setelah itu bakalan dimintain upload foto KTP dan NPWP. Nah, ketika semuanya sudah terisi, data kita itu akan diverifikasi, dan jika sudah terverifikasi, Investri itu akan mengirimkan dokumen lewat email untuk tanda tangan secara digital. Nah, langkah berikutnya itu kita harus memasukkan uang ke Investri. Nah, contoh dari sini itu uang yang dikasih masuk adalah 10 juta. Nah, setelah dana 10 juta ini masuk ke saldo, kita sudah bisa beri pinjaman ke orang-orang. Nah, setelah semuanya selesai, langsung saja masuk pada halaman daftar pinjaman. Nah, pinjaman inilah yang bisa kita danain. Nah, dalam halaman ini itu sudah jelas ada kolom untuk pinjam. Nah, yaitu berupa inisial dari nama perusahaan atau orang-orang yang mau minjam uang. Terus selanjutnya ada kolom total pinjaman. Nah, ini merupakan jumlah total pinjaman yang diinginkan. Terus sampingnya itu ada slot pendanaan, yaitu sisa pinjaman yang bisa kita danain. Selanjutnya ada juga kolom progres pendanaan. Nah, di sini terlihat beberapa persen yang sudah terdanai. Selanjutnya ada kolom grade dan rate. Nah, itu merupakan rating yang dikasih oleh Investri. Ada A, B, C, dan ini yang akan menentukan bunganya. Nah, selanjutnya ada kolom term atau tenor. Nah, ini adalah jangka waktu pinjaman. Nah, selanjutnya ada jenis atau tujuan. Nah, misalnya business loan, yang berarti tujuannya itu bisnis. Dan jenisnya itu ada invoice financing. Ada juga consumer loan, yaitu pinjaman untuk kepentingan pribadi. Misalnya, biaya pendidikan dan lain-lain. Nah, untuk memberi pinjaman, kita harus klik pinjaman mana yang mau kita danain. Lalu, masukkan beberapa yang kita mau danain. Nah, untuk business loan itu harus kelipatan 5 juta. Dan untuk consumer loan itu harus kelipatan 2 juta. Di Investri ini cukup cepat untuk mendanai dan dicairkan untuk pinjaman, yaitu minimal 2 hari, nah itu sudah terdanain. Bisa juga kita lihat bahwa di halaman mutasi ini, nah kita bisa melihat pergerakan uang kita. Nah, di sini terlihat sudah mendanai 2 pinjaman, masing-masing itu 5 juta. Nah, setelah waktu pelunasan, bisa kita lihat bahwa 2 pinjaman itu telah telat bayar. Nah, ini sudah masuk ke risiko peer-to-peer lending, yaitu telat bayar dan tidak bisa bayar. Nah, di sini juga kita bisa lihat detail pembayaran untuk pinjaman yang pertama,
yaitu dari modal 5 juta, terus bunganya 13%, yaitu ditambah dan hasilnya itu akan jadi 104.722 sebelum dipotong pajak. Nah, jumlah bunga yang kita dapatkan tadi itu akan dipotong pajak 15% dan tidak ada potongan fee dari Investri. Berikut ini merupakan contoh dari aplikasi Amarta, yaitu bagaimana cara meminjamkan uang kepada mitra usaha yang ada di aplikasi Amarta tersebut. Nah, di halaman utama aplikasi Amarta itu ada dashboard, marketplace, portofolio, dan rekening. Nah, dalam halaman dashboard, di sini ada berbagai informasi, mulai dari dana yang tersedia, dana yang diinvestasikan, nilai aset, net gain return, dan lain-lain. Nah, untuk mendanai mitra usaha, kita harus masuk ke halaman marketplace. Nah, di sini bakalan muncul daftar mitra usaha yang bisa kita danain. Nah, di sini ada nama mitra usaha, ada juga sektornya yaitu peternakan, pertanian, ada plafonnya juga yaitu jumlah total pinjaman yang diinginkan, ada imbal hasilnya, ada juga tenornya atau jangka waktu pinjaman. Nah, sebagian besar tenor yang ditawarkan oleh Amarta itu adalah 50 minggu atau sekitar setahun. Nah, untuk pembiayaan, kita klik mitra usaha yang mau kita modali. Nah, ini adalah informasi detail dari marketplace untuk ibu ini. Nah, di sini ada plafonnya, ada tenornya, ada tujuannya, imbal hasilnya, juga detail-detail yang lainnya. Di sini juga kita bisa lihat resiko dan sejarah dari mitra usaha ibu ini. Nah, untuk memberi pendanaan, itu kita langsung klik langsung danai. Setelah itu akan muncul informasi keranjang usaha yang ingin kita danai. Nah, yang menarik dari aplikasi Amarta adalah kita bisa membeli premi perlindungan. Yaitu dengan adanya premi ini, kita bisa dapatkan jaminan 75% dari pokok pinjaman yang tersisa apabila mitra usaha yang kita danain itu mengalami gagal bayar. Dan juga di sini ada asuransi jiwa gratis yang menjamin sisa pokok kembali apabila mitra yang kita danai itu meninggal. Nah, jadi jika terjadi gagal bayar, maka pihak asuransi akan menalangi dana tersebut sebesar 75%. Nah, setelah semuanya selesai, kita langsung saja klik lanjut pembayaran dan hasilnya bakalan muncul seperti ini. Dari kedua penjelasan aplikasi tersebut dapat saya simpulkan ada 4 poin. Yang pertama, aplikasi Investri itu satu, aman tapi minimum investasi tinggi dan kesempatan pendanaan terbatas. Terus yang kedua, jenis pinjaman yang ditawarkan adalah invoice financing, yang dimana ini relatif aman karena berbasis tagihan yang sudah jelas pihak yang memiliki tagihan atau payor. Payor di Investri adalah pemerintah Indonesia, Unilever, Telkomsel, Transgroup, Sari Husada, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Keamanan pinjaman invoice financing tergantung kualitas payor. Yang ketiga, daftar pinjaman yang ditawarkan oleh Investri tidak banyak dan cepat terpenuhi atau 100% funded, sehingga sulit buat para lender untuk melakukan investasi secara rutin. Yang terakhir, minimum investasi di Investri menjadi paling tinggi di antara yang lain, minimum penempatan 1 juta rupiah. Terus yang dapat saya simpulkan dari aplikasi Amarta yaitu ada 4 poin. Pertama, kinerja solid tapi tenor investasi panjang dan return kecil. Yang kedua, Amarta menawarkan pinjaman mikro yang kecil dengan misi sosial, dan sejauh ini keamanan pinjaman di Amarta cukup impresif. Yang ketiga, return Amarta berada di kisaran 12% paling tinggi, sementara Investri menawarkan return di atas 12%. Dan yang terakhir, tenor atau jangka waktu pinjaman di Amarta cukup panjang, yaitu 50 minggu atau hampir setahun.
dan tidak ada pilihan untuk ada pinjaman yang lebih pendek. Jadi menurut saya pribadi, jika kedua aplikasi tersebut dibandingkan, yang lebih baik menurut saya yaitu aplikasi Investri. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena saya melihat 3 indikator utama. Yang pertama, berapa bunga yang ditawarkan, semakin tinggi semakin baik. Dan Investri masuk dalam kategori ini karena Investri memberikan 12% ke atas. Terus yang kedua itu risiko semakin rendah semakin baik. Dan yang terakhir telah terdaftar di OJK. Dan menurut saya Investri memasuki ketiga indikator utama ini. Itulah tadi beberapa penjelasan dari peer-to-peer lending dan juga perbandingan dari aplikasi Investri dan Amarta. Thank you for watching. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.